Masjid Diponegoro. Bismillah, dengan hati melayani. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsa bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kalau kita mau berbuat yang demikian, hidup kita akan senantiasa dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat di Masjid Diponegoro yang sangat kami hormati, bahwasanya orang itu kalau ingin menjadi bahagia hidupnya, maka mereka harus senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena orang yang bertakwa itu akan senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberikan oleh Allah dua anugerah. Anugerah yang pertama, mereka diberikan oleh Allah dengan rizki yang datangnya dengan tidak tersangka-sangka. Dan yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah akan dibebaskan keluar dari segala masalah. Oleh karena itu, orang yang bertakwa kepada Allah ini tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, mereka akan dikeluarkan, diberikan suatu solusi, yaj'al lahu makhraja, dari segala urusannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa yaitu memberikan suatu kebahagiaan bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu pada saat yaitu iblis ini masih berada di surga, dikeluarkan oleh Allah di muka dunia. Kemudian iblis ditanya oleh Rasulullah, iblis, bagaimana seandainya kamu itu nanti saya keluarkan
yaitu dari surga untuk hidup di dunia. Saya akan selalu siap untuk menggoda manusia-manusia. Manusia-manusia semuanya akan menjadi pengikutku, kecuali mereka yang betul-betul ikhlas. Orang yang ikhlas, iblis tidak akan mampu menembus pada orang tersebut. Sehingga iblis paling takut kepada orang yang ikhlas. Siapa sih orang yang ikhlas itu? Semata-mata apa yang mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang ikhlas. Karena itu orang yang ikhlas itu yaitu seperti al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amali menungso itu dibarat kaya dening awak. Rohnya, nyawanya itu adalah ikhlas. Karena itu siapa yang hidupnya dalam kehidupan betul-betul semata-mata hanya lillahi ta'ala, maka insya Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan ataupun iblis. Setan akan takut kepadanya. Karena itu orang-orang yang demikian itu yaitu akan mencapai suatu kebahagiaan hidupnya. Karena itu ikhlas ini secara manusia, bahwa orang yang ikhlas itu tidak mampu ditembus oleh iblis kecuali orang-orang yang tidak ikhlas. Nah, karena itu marilah kita menjadi orang yang ikhlas, sehingga orang yang ikhlas itu jauh berbeda dengan orang yang pintar. Wong sing pinter, wong sing masih viral, itu masih bisa dipengaruhi oleh orang oleh iblis ini. Tapi kalau orang yang ikhlas, mereka tidak akan bisa mempengaruhinya. Karena kaum itu kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini mengatakan bahwa ikhlas itu yaitu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, orang yang ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah, tidak karena yaitu untuk kepentingan apapun, tapi semata-mata karena lillahi ta'ala. Tidak takut untuk masuk surga, tidak takut untuk masuk neraka. Itu orang yang betul-betul ikhlas. Jadi apapun yang mereka lakukan demi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tunduk dan patuh kepadanya. Dan yang kedua, ikhlas itu karena akhirat. Orang yang ikhlas karena akhirat itu adalah orang yang sholat masih berharap untuk mendapatkan surga. Masih banyak kita jumpai orang yang sholat tapi masih mengharap untuk dijauhkan dari siksa neraka dan harapan untuk masuk surga. Ikhlas yang demikian juga baik, masih bagus. Kemudian ada ikhlas untuk dunia. Bagaimana orang yang ikhlas untuk dunia itu? Misalnya, yaitu dia ikhlas untuk urusan dunia. Misalnya dia melaksanakan sholat duha dengan tekun agar mereka hidupnya ini diberikan rezeki yang banyak. Jadi duhanya itu dengan niatan agar dimudahkan rezekinya. Karena apa? Orang yang membiasakan sholat duha itu insya Allah rezekinya dimudahkan. Bahkan Rasulullah jadi dalam satu hadis, man sholla sholat duha isnata asara rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Sapa wong sing gelem membiasakan diri sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Oleh karena itu, ini adalah orang-orang yang ikhlas, yaitu dengan amalia yang ada tendensi agar mereka diberikan
kebahagiaan, kekayaan dan sebagainya, itu juga masih baik. Oleh karena itu, setiap pagi tidak lupa untuk berdoa kepada Allah dengan melaksanakan sholat duha. Tidak bisa 12 rakaat, satu misal 2 rakaat saja, itu juga baik. Insya Allah rezekinya juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqala. Pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah itu adalah pekerjaan yang dilakukan istiqomah secara kontinu, secara rutin, walaupun sedikit. Nah, walaupun tidak bisa 12 rakaat, hanya 2 rakaat saja, tapi dengan istiqomah, insya Allah juga Allah akan senantiasa memperhatikan orang tersebut untuk diberikan kebahagiaan hidup dunia sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah. Sehingga orang yang tekun dalam beribadah masih ada tendensi yaitu keduniaan, itu juga masih baik, masih boleh. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa dalam hidup itu semata-mata untuk lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, di samping itu juga kadang-kadang kita masih punya keyakinan membaca surat Waqiah, misal. Itu juga sangat baik. Jadi siapa yang biasakan membaca surat Waqiah, itu juga akan dipermudah, tapi tetap harus berikhtiar bekerja. Jangan ikhtiarnya hanya yang berkaitan dengan dalam, artinya rohani, tapi yang goalnya juga dibuktikan dengan bekerja. Insya Allah dengan usaha yang demikian itu, bekerjanya akan dijaga oleh Allah dan akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak mestinya untuk dimiliki. Mau melakukan sesuatu yang tidak baik, insya Allah ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa istiqomah dalam membaca surat Waqiah, terutama kalau malam Jumat. Itu upayakan kita jangan sampai tidak membaca ayat Al-Quran. Minimal surat Yasin, Waqiah, Tabarok, itu semua mari kita baca. Agar apa? Hidup kalian itu selalu mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita membiasakan membaca surat Tabarok, insya Allah di alam kubur kita tidak disiksa oleh Allah, akan dijaga, dijauhkan dari siksaan kubur. Itu antara lain. Niat-niat yang begitu tidak apa-apa, boleh pasti. Yang penting kita membacanya itu lillahi ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya ini tergolong orang-orang yang tulus ikhlas dalam beramal apapun yang kita lakukan. Insya Allah kalau semuanya itu kita lakukan secara tulus, secara ikhlas, insya Allah akan senantiasa diterima oleh Allah, dan hidup kita akan senantiasa diperhatikan oleh Allah, baik dalam kehidupan di dunianya, lebih-lebih di akhiratnya kelak. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fiikum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil-jihadi wal-intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا ورزقا حسنا واعتقاد يقينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ولذكر الله أكبر.